Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Savana Francisca Sylvia Manuel, biasa dipanggil Savana. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan masalah sosial, yaitu kesenjangan sosial. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta adalah kota spesifik yang akan saya bahas untuk video kali ini, khususnya di daerah Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru. Kesenjangan sosial dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kesenjangan, ketimpangan, ataupun ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Ketimpangan sosial berarti tidak seimbang atau terjadi jarak di tengah masyarakat. Kesenjangan sosial ini sering kali berkaitan dengan adanya suatu bentuk perbedaan yang nyata dan mudah dilihat dalam segi keuangan masyarakat, yang meliputi nilai-nilai kekayaan harta. Selain itu, kesenjangan sosial ini juga bisa dilihat dari adanya ketidaksetaraan pada barang atau jasa, kekayaan, imbalan, hukum, kesempatan yang diperoleh pada setiap orang, dan banyak hal lainnya. Berikut adalah video yang saya ambil yang menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang terjadi di daerah Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Analisa akar permasalahan dari ketimpangan sosial yang terjadi di Senayan ini adalah daerah Senayan merupakan salah satu daerah dengan penduduk yang cukup banyak dan juga terletak di daerah Ibu Kota Jakarta, yang dimana jumlah penduduk sangat mempengaruhi masalah sosial. Alasan mengapa jumlah penduduk terutama di tengah daerah yang maju dan perkembangannya sangat cepat dapat mempengaruhi masalah ketimpangan sosial adalah karena perbedaan pekerjaan orang-orang. Senayan merupakan daerah yang banyak ditinggali oleh orang yang memiliki upah yang dapat dibilang lebih tinggi daripada orang lain. Maka untuk orang-orang yang mempunyai upah dengan jumlah yang lebih kecil akan sangat terlihat ketimpangannya karena perbedaan harta tersebut. Perbedaan harta dapat dilihat dari aset yang mereka miliki. Contohnya adalah video yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Di tengah-tengah gedung yang tinggi, bisa dilihat ada daerah perumahan yang dapat kita lihat dengan jelas kesenjangan yang terjadi. Kesenjangan dapat dipicu oleh adanya kemiskinan yang merajalela dan kurangnya lapangan kerja karena banyaknya penduduk. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Kemiskinan merupakan penyebab utama terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah untuk meningkatkan organisasi sosial, ekonomi, dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah adalah pemicu dari dapat lahirnya kemiskinan. Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dan perekonomian masyarakat. Sedangkan perekonomian menjadi faktor terjadi kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan pengangguran yang sangat besar di Indonesia yang akhirnya melahirkan kemiskinan. Ketimpangan sosial mempunyai banyak sekali dampak negatif. Saya akan membahaskan 3 poin inti dari dampak negatif tersebut. Yang pertama, tumbuhnya sifat malas. Mengapa orang-orang bisa tumbuh sifat malas? Itu dikarenakan mereka merasa tidak puas terhadap sesuatu. Yang kedua adalah mereka merasa mudah untuk putus asa. Mereka menganggap untuk pindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya itu akan menjadi suatu hal yang sulit. Dan yang terakhir adalah timbulnya kecemburuan sosial. Timbulnya kecemburuan sosial ini disebabkan karena merasa tidak mempunyai peluang dan nasib yang sama dengan orang lain. Dari kecemburuan sosial ini akhirnya akan berdampak kepada sesuatu hal yang bahkan bisa menjadi lebih negatif, yaitu terjadinya banyak tindak kriminalitas.
Berikut adalah cara dan upaya atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan agar tidak adanya pengangguran, atau agar meminimalisirkan angka pengangguran. Dan yang kedua adalah peningkatan kualitas penduduk. Sangat penting adanya sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui berbagai usaha. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas pendidikan. Dan yang kedua adalah melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, misalnya dengan memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat. Sekian video yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.